Hello and what's up Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes-Benz C-Class tahun 2020. Dan mobil ini bukan sembarang C-Class karena ini adalah C300 AMG Line. Alias kalau kalian mencari C-Class sedan di Indonesia, varian flagshipnya adalah tentunya yang satu ini. Kalau kita nggak ngitung AMG Performance Line seperti C63 gitu-gitu ya. Dan mobil ini selain itu menjadi Mercedes yang paling cocok banget buat kalian pakai daily use, ini juga merupakan Mercedes yang paling laris di dunia. Kayak apa sih rasanya Mercedes terlaris di dunia yang harganya menjadi salah satu Mercedes terjangkau yang kalian bisa beli untuk daily use? Karena itu, tanpa babu lagi, yuk start your engine. Nah, untuk Jangki, sebelum kita lanjut ke C300 AMG Line, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan karya terbaru dari sobat kami di Avantgarde Auto, yaitu NV Auto Work, yang specialize di coating dan detailing. Sesuai dengan namanya, hasilnya bikin iri, karena selain pengerjaan dan hasil yang sangat profesional, harganya juga sangat oke banget. Dan tentunya buat Auto Jangki luar sana, ada soft opening promo nih. Kalian bisa langsung dapat diskon 20% off untuk coating dengan cara pakai promo code kami, yaitu LAKNATS20. Screenshot layar ini atau langsung aja ngomong pas kalian order via Instagram atau WA ya guys. Promonya hanya sampai bulan Oktober dan pastinya limited slot, makanya jangan sampai kehabisan ya guys. Kalau kalian pengen tanya-tanya bisa via nomor NV yang ada di sini atau langsung DM Instagramnya NV atau kunjungin aja Avantgarde Auto Jakarta yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati. See you there. Sebelum kita bahas eksterior dan interior secara mendetail, justru kita penasaran dengan performa dari si C300 ini. Apakah beneran titisan AMG? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah tadi sebenarnya kami Laknas itu cukup setuju bagi orang-orang yang anggap bahwa Mercedes C-Class ini itu merupakan Mercedes yang paling enak banget buat kalian pakai untuk daily use. Karena secara ukuran, dia cukup kompak, walaupun gak sekompak A-Class, tapi ini lebih luas dalamnya dari A-Class, jadi lebih enak lah. Kemudian, dia juga tetap mempertahankan kenyamanan dan prestis khas dari Mercedes-Benz. Tapi gimana soal C300 AMG lah yang menjadi flagship dari C-Class di Indonesia ini? Makanya sekarang kita coba dulu driving impressionnya mulai dari 3 hal positifnya ya. Yang pertama yang kita suka banget adalah performanya tentunya, karena ini adalah C300 alias varian paling atas. Walaupun mesinnya juga 2000cc, tidak terkesan terlalu gimana-gimana, tapi tenaganya cukup luar biasa. 258 horsepower dengan torsi 370 Nm. Iya, gede banget ya. Yang bikin mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 dalam waktu 5,9 detik aja, di bawah 6 detik untuk mobil harian. Itu menurut gue udah impresif banget gitu. Yang kedua adalah kaki-kakinya. Kenapa? Karena walaupun ini AMG Line, namun tetap dapat sentuhan upgrade dari AMG di kaki-kakinya. Dari bagian suspensinya yang ini untuk lewatin polis tidur, dia tetap terasa lebih empuk dan bantingnya justru lebih proper dibanding yang di bawah-bawahnya. Peleknya yang lebih besar juga mendukung handling yang lebih baik, serta remnya itu luar biasa banget. Kita suka banget karena remnya itu gigit banget gitu dibandingkan varian bawah-bawahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya sebuah fitur di dalam sini yang nggak dimiliki oleh kompetitornya, yaitu panoramic roof. Karena mobil sekompak ini kan memang tidak terkesan luas gitu ya, apalagi dengan headliner hitam seperti ini yang terasa sporty, dia bikin interior terkesan makin gelap. Tapi dengan adanya panoramic roof sebesar ini sampai belakang gitu, bikin interiornya terasa jauh lebih airy. Namun tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si C300 AMG Line ini. Yang pertama adalah kastanya sebagai C-Class memang nggak bisa dipungkiri, karena secara kenyamanan, secara dampening, secara ride quality rough gitu untuk ukuran Mercedes. Jadi maksudnya kalau kita jalan tuh, surface dari jalan tuh masih kerasa banget gitu ya, belum yang terlalu terdamping dengan baik. Kemudian yang kedua, masih menyangkut soal comfort, lebih tepatnya ke departemen bantingannya. Karena kita suka, kita anak muda, kita suka bantingan yang seperti ini karena dia cukup stable gitu ya, enak buat nikung-nikung gitu, cenderung stiff gitu kan. Namun untuk
target demografik dari Mercedes-Benz yang rata-rata umurnya itu mungkin 40 tahun ke atas gitu, mungkin akan menganggap bahwa bantingan si C300 AMG Line ini agak terlalu stiff gitu ya. Mungkin mereka lebih suka yang lebih ngayun, lebih empuk, yang khas dengan klasik Mercedes yang kayak kapal gitu. Dan itu tidak ditemukan di sini. Kemudian yang terakhir, yang menurut gua menyangkut estetika yang cukup vital di mobil ini adalah interiornya yang masih terasa last generation Mercedes. Iya, karena kan Mercedes baru-baru seperti A-Class Sedan, kemudian GLE yang kemarin kita coba gitu, semuanya kan sudah memiliki dashboard layout yang baru dengan freestanding display dan sistem infotainment dari MBUX. Ini belum, customization dari sini juga masih sangat terbatas, belum secanggih yang ada di A-Class Sedan maupun di GLE gitu ya. Namun tentu saja semua kekurangan itu merupakan preferensi pribadi, dan mobil ini sebagai sebuah Mercedes-Benz yang kalian bisa pakai harian itu udah lebih dari cukup. Apalagi untuk varian C300 ini, performanya itu melebihi ekspektasi kita. Karena untuk sebuah Mercedes, Jet cenderung fun to drive dan cenderung lebih condong ke driver oriented gitu ya. Yang biasanya kan Mercedes agak lacking di bagian situ. Jadi si C300 AMG Line ini, terutama untuk kalian anak muda, eksekutif muda, itu rekomend banget untuk dicoba sebagai mobil daily use yang gak hanya prestisnya khas Mercedes, tapi fun to drive juga di kelasnya. Eksteriornya tampil kalem dan berwibawa khas dengan Mercedes C-Class. Namun karena ia varian AMG Line, mendapat pelek dan body kit dari AMG yang membuatnya tampil lebih sporty. Nah untuk jadi tadi pas di drive kita kan udah establish bahwa si C-Class ini merupakan Mercedes yang paling recommended banget buat kalian bawa harian. Tapi gimana soal tampangnya? Yang kita suka sih, atau mungkin nggak suka oleh beberapa orang, adalah semenjak S-Class generasi ini, tampang Mercedes-Benz tuh kayak Russian doll effect gitu ya, kayak Matryoshka. Jadi antara S-Class dengan E-Class dengan C-Class itu tuh mirip semua, terutama di belakang, beda ukurannya doang. Jadi ya oke lah, masih tampang aristokratiknya S-Class tuh masih ada di sini gitu. Dan yang kita suka ini nggak cuman black roof gini biasa ya, ini adalah panoramic roof. Iya, jadi ini fitur yang nggak dipunya oleh rivalnya bahkan di varian teratasnya mereka ya. Jadi ini bagus, bikin kabinnya terasa lebih airy lagi. Badging di tengah sini logo Mercedes yang cukup old school, dan di samping sini ada badging C300. Dan memang untuk varian C300 bedanya dengan varian C200 ataupun Cibo, dia tuh sudah AMG Line. Jadi mendapat bumper dan pelek yang jauh lebih agresif gitu ya. Bisa kita lihat di bawah sini, ini pun diffusernya kelihatan jauh lebih agresif gitu, ada motif-motif pembajak sawahnya di sini. Dan yang kita suka, tidak seperti Mercedes kebanyakan yang kemarin kita review kan, GLC, kemudian GLE, itu varian yang AMG Line-nya dia kan fake exhaust. Kalau ini dia real, jadi bolong. Really nice C300. Kemudian soal safety, di sini pun ada sensor parkir 6 titik di bagian bawah sini yang sudah sewarna body dan bagus karena kan dia ada sistem Parktronic juga. Dan untuk kamera, dia udah ada di bagian bawah sini, dan ini pun tersembunyi ya. Jadi kalau kalian masuk reverse, dia baru keluar sehingga kamera itu nggak kotor pas kalian lewat jalan-jalan yang jelek. Taillight sendiri di bagian sini sudah mengalami perubahan terbesar semenjak dia dapat facelift, karena yang lama kan dia model kayak garpu somai gitu kan, yang jadi kayak dua gitu. Sedangkan yang baru ini, dia benar-benar mencirikan identitas sebuah C-Class karena dia LED bar bentuk huruf C seperti ini. Jadi kalau malam, lampu senja ini yang huruf C, lampu rem di sini LED dots, lampu sen LED dots di sini dengan lampu mundur yang menjadi satu di bagian sininya gitu. Dan ke samping, di bagian daylight openingnya, ini garnishnya tuh warna satin chrome. Jadi terlihat premium, nggak chrome mengkilap yang murah gitu. Dengan bagian pilar sini yang warna hitam gloss juga, jadi nyaru ke kaca terlihat premium lagi. Walaupun ada satu hal yang agak kita pertanyakan gitu. Jadi di bagian sini kan door handle dia sudah memakai grip type seperti ini ya, cukup mewah, dia pun cukup sturdy, ada keyless entry-nya juga di bagian sini. Namun bedanya ini kan window line-nya dia pakai satin chrome, tapi untuk door handle dia pakai chrome yang shiny gitu. Jadi kayak agak classy. Kenapa nggak satin chrome juga, mungkin terkesan lebih mewah. Dia memang cukup polos, nggak ada molding apa-apa, tapi bagian bawah sini side skirt-nya dia berbeda karena lagi-lagi dia AMG Line, makanya dia kayak ada desain winglet splitter kayak gini ya, yang cukup agresif walaupun tetap kalem khas Mercedes karena ini single tone. Spionnya juga tentunya udah electric retract, udah auto retract pas kalian kunci yang bisa di-set dari dalam. Lampu sen di sini sudah LED, dan di bagian belakang sini dia pun ada blind spot monitoring yang akan menyala segitiga warna merah jika kalian misalnya ada mobil atau sesuatu yang ada di blind spot kalian. Dan masuk ngomongin soal kaki-kakinya, ini juga menjadi salah satu perubahan terbesar yang ada di C300 AMG Line. Karena beda sama adik-adiknya yang C200 dan C180, dia mendapat pelek tentunya dari AMG gitu ya. Model bintang seperti ini, two-tone polish warna gunmetal, terasa sangat sporty. Dan ini pun
secara ukuran dia lebih besar dibandingkan adik-adiknya. Dia pakai 18 inci dengan balut ban Michelin Primacy 3 dengan ukuran 225/45 R18 inci. Kemudian untuk pengereman, tentunya juga sebagai AMG line dia sudah mendapat upgrade dari AMG karena dia cross drilled seperti itu ya untuk pendinginan yang lebih baik. Dan katanya bahkan dari bagian sistem suspensinya itu terdapat sedikit upgrade juga dari AMG. Makanya handling dari mobil ini itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan adik-adiknya yang C200 dan C180. Dan jika bicara mengenai fascia depannya, disinilah terdapat sebuah ubahan yang kita paling suka dari C-Class facelift. Masih pakai bahasa desain yang lama, jadi belum Predator face begitu ya. Model grill kekinian dari Mercedes yang modelnya tuh kayak gemercip bintang-bintang black chrome seperti ini yang terkesan sangat mewah dan three-dimensional dengan logo Mercedes yang cukup besar di bagian tengah sini. Parking sensor sudah lumayan melimpah, kan ada 1, 2, 3, 6 buah di bagian depan sini sama seperti di belakang karena lagi-lagi dia sudah ada sistem Parktronic. Dan ke bawah lagi juga karena ini AMG line, maka di bagian bumper bawah ini pun dia jauh lebih agresif karena untuk C-Class yang C200 dan C180 dia kan kayak lebih kalem gitu kan. Kalau ini dia ada kayak winglet gini yang sangat agresif dan ini pun beneran bolong yang kita suka. Jadi beneran bisa ngaruh ke coef drag mobilnya. Di bawah sini sendiri ada hiasan chrome kecil khas dengan Mercedes modern juga yang seolah menjadi splitter. Namun yang kita suka dia cukup tipis jadi nggak norak. Dan di depan sini pun perubahan terbesar yang tadi gue bilang paling suka adalah bagian headlights-nya. Karena headlights-nya ini sekarang dia jauh lebih ganteng dibanding yang sebelumnya. Kemudian dibandingkan dengan varian-varian yang bawah, ini pun sendiri sudah menggunakan multi beam LED. Iya, kalau contohnya Cibo gitu kan dia masih pakai LED high performance yang multi reflektor. Kalau ini dia semua sudah pakai proyektor gitu. Di sini ada 3 buah proyektor yang bentuknya beda-beda dan cukup unik gitu ya. Karena proyektor model daun di bagian sini, di luar 2 sini ada proyektor yang modelnya persegi panjang tapi berdiri gitu. Jadi again cukup unik gitu ya. Kecanggihannya dimulai pas kalian nyalain mobilnya, maka DRL di bagian sini satu garis strip ini akan langsung menyala karena kan identitas C-Class itu dia alisnya 1, kalau E-Class dia 2, kalau S-Class dia 3 gitu ya. Dan secara overall tampang dari C300 AMG line ini menurut kita tuh dia oke, cukup compact tapi dia tetap cukup agresif untuk sebuah C-Class dengan body kit AMG, kemudian pelek AMG juga dan ride stance-nya yang sedikit lebih low dibandingkan varian yang terbawahnya dan cukup compact sehingga pakai harian itu nggak nyusahin. Interiornya masih tampil ala last generation Mercedes yang belum MBUX dan masih menggunakan Mercedes Command. Namun berkat panoramic roof raksasanya, ia terkesan lebih luas dibanding kompetitornya. Nah, pas kita buka, pintunya pun beratnya khas Mercedes yang memang terasa sangat solid gitu ya. Itu kita suka. Dan begitu guys interior dari si Mercedes-Benz C-Class atau lebih tepatnya C300 AMG line tahun 2020. Sebelum kita bedah interior, seperti biasa kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Ini memang kunci ya typical Mercedes gitu ya. Karena kan Mercedes dari bawah ke atas itu rata-rata kuncinya sama semua. Dari A-Class hingga GLE yang kemarin kita coba pun dia kuncinya masih sama bentuknya seperti ini gitu. Jadi ya memang gak ada diferensiasi ya. Jadi dia ada tombol lock, unlock dan untuk buka bagasi gitu. Dan ada logo Mercedes. Dan dia pun udah engine start stop button tentunya di bagian kanan sini. So tinggal foot on the brake. Kita pengen dengerin dulu suara mesinnya kayak apa. Yuk start dulu. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu mesin dari si C300 AMG line ini cukup mengejutkan ya, karena walaupun kodenya familiar, M264 2000cc inline 4 turbocharged, tapi tenaganya udah di-retune, sekarang mencapai 258 horsepower dengan torsi 370 Nm, yang di-mate ke transmisi automatic 9G-tronic berpenggerak roda belakang. Akselerasi 0 sampai 100-nya ada di 5,9 detik, jadi udah kenceng banget buat harian, hingga top speed-nya di 250 km per jam. Performa yang cukup shocking. Dia udah ada real stitching di sini sampai ke bagian door trimnya, semua pun material terasa soft touch dan cukup premium ya. Ya jadi cukup oke lah dengan kayu-kayu gitu di bagian sini dan di bagian door trimnya yang lagi-lagi khas dengan Mercedes. Glove box soft opening dan dia agak cukup dalam gitu ya. Dalamnya ada velvet dan ada lampunya, dan di sini pun lucu karena ada cutout untuk bagian AC-nya. Di sini pun hiasan dashboardnya ada kayak satin aluminium gini yang cukup bagus lah, kita cukup suka gitu ya, kesannya modern, nggak terlalu om-omish gitu, klasik Mercedes Command yang pakai rotary dial di bagian sini gitu, dan dia belum bisa hey Mercedes gitu ya, jadi kalian masih kontrol cukup di sini aja.
Tapi at least ya dia udah cukup lengkap sih. Kalau kita misalnya lihat dari menu utamanya, dia tentunya terbagi jadi beberapa. Ada navigasi yang entah kenapa di sini nggak nyala, ada radio, media, telepon, konektivitas, kendaraan, dan sistem. Dan seperti yang gue bilang, kontrol untuk media pun ditaruh di bagian bawah sini. Dia modelnya rotary dial seperti ini, dan ada sedikit touchpad di sini yang walaupun touchpadnya belum seintuitif MBUX karena dia kecil gini ya, tapi ya oke lah, masih bisa dipakai gitu. Walaupun dia serupa dengan C-Class yang pre-facelift, tapi dia ada update juga di bagian ambient lightingnya. Karena ambient lightingnya dia ada di bagian sela-sela sini gitu. Ya memang terkesan agak sedikit maksa sih ambient lightnya, tapi nggak masalah, kita suka dikasih. Dan ini pun warnanya udah ada 60-an gitu ya, jadi lebih superior dibandingkan rivalnya yang warnanya sangat terbatas. Climate control yang sudah automatic dan dual zone cukup oke untuk sedan seperti ini. Dan di tengah sini ada kontrol fisikal untuk multimedianya termasuk hazard dan car information, dan ada jam yang masih bentuknya analog seperti ini ya. Ini kita cukup suka karena dia cukup mewah gitu. Dan ke bawah sini seperti yang gue bilang, ini bisa dibuka, ada input multimedia, dan di sini pun ada 2 buah cup holder untuk kalian bisa menyimpan barang kalian gitu. Ke belakang lagi, di sini ada tempat penyimpanan yang cukup luas juga. Di sini pun ada input untuk SD card, untuk multimedia lagi, dan ada juga input untuk charging via USB. Dan semuanya di mobil ini nggak seperti Mercedes baru, dia masih memakai USB normal ya, belum USB Type-C gitu. Jadi ini masih cukup gampang untuk nyari kabelnya kalau kalian pengen nge-charge di jalan gitu. Nah, masuk ke bagian driving position yang mulai dari kursinya dulu. Joknya sendiri ini memang ya tentunya sudah kulit, dan dia gabungan antara Artico leather dengan bagian perforated di bagian tengah sini gitu. Dan pengaturannya pun semua sudah elektrik yang bisa diatur lewat door trim di situ, khas lagi-lagi dengan Mercedes. Sound system dari Burmester, iya. Jadi audio system dari mobil ini juga sudah terasa sangat baik untuk di kelasnya gitu ya. Di bawah kayu-kayu itu ada imbuhan ambient lighting yang sekarang lagi nyala warna indigo. Ke bawah lagi, selain sudah auto window, itu juga ada tempat penyimpanan buat botol dan untuk nyimpan bagian belakangnya lagi karena door pocketnya terasa cukup lega juga gitu ya. Setirnya pengaturan sudah elektrik, dan di sini pun dia bisa tilt dan teleskopik yang sudah elektrik semua, dan ini pun teleskopiknya cukup jauh, jadi terasa cukup gampang untuk nyari posisi yang ideal. Dan setirnya sendiri, dia modelnya karena dia AMG line, setirnya pun berbeda, jadi dia ala AMG gitu, warna satin aluminium di sini. Dia flat bottom, terasa sangat sporty dengan persneling. Dia nggak ada di bagian tengah sini, persnelingnya itu ada di bagian kolom sebagian kanan sini gitu ya. Termasuk ada pedal shift juga kalau kalian pengen manual shifting. Di setirnya sebelah kiri ada kontrol trackpad untuk bagian tengah sini, termasuk kontrol untuk audio Bluetooth telefoninya. Di bagian kanan ada trackpad lagi buat ngontrol ke bagian speedometernya, dan ada juga untuk cruise controlnya. Suara klaksonnya seperti ini, sangat bagus, kita cukup suka. Dan di sini lagi-lagi update yang lumayan besar adalah di bagian ini ya, speedometernya, karena sekarang dia sudah full digital. Jadi sistem ini tuh terkesan seperti transisi gitu antara sistem Mercedes Command ke MBUX yang baru. Kalian bisa cek MID di bagian tengah sini, ada kilometer per liter, ada range, ada estimated jarak tempuh gitu, itu segala macam juga udah ada. Dari bagian kanannya ini kan standarnya memang rev counter gitu ya. Kalian bisa cycle jadi eco display, kemudian jadi untuk bagian range dan bagian information, dan bisa juga bahkan ada G-force meter. Ini agak gimmicky sebenarnya sih, cuman kayak ya udahlah gitu kan, ada at least. Dan di sini pun tema-temanya bisa kita ganti-ganti selayaknya Mercedes gitu. Jadi di sini ada sporty, ada klasik berwarna biru, dan ada progresif yang sangat futuristik, kurang lebih seperti itu aja. Di kanan lagi ada sistem untuk blind spot monitoring dan untuk lane keeping assist-nya. Lampu sudah otomatis, dia sudah ada panoramic roof. Kita bisa buka dari bagian tengah sini. Dan dia pun panoramiknya itu nggak cuma bagian depan doang. Jadi sampai ke belakang baris kedua itu pun tetap dapat nuansa panoramik ya. Jadi untuk sedan yang nggak terlalu gede itu terasa lebih airy dan lebih luas dalamnya. Dan ini pun nggak cuma panoramik kaca, karena ini bisa kita buka juga gitu. Oke. Nah, sepertinya Tonjaki serasa duduk di baris kedua dari si Mercedes-Benz C300 AMG Line. Dan di sini ini udah di-set ke posisi mengemudi gua tinggi 170 cm, dan di sini masih ada nyisa ruangan kurang lebih ya sekitar 5 jari lah. Well, sebenarnya nggak bisa dibilang lega, tapi lagi-lagi compact sedan seperti ini tuh emang nggak ada yang lega gimana ya. Jadi ini seri 3, Audi A4 pun ya rata-rata emang ukurannya segini semua gitu. Kalau kalian pengen lega, naik kelas ke E-Class gitu kan. Nah, tapi di belakang sini, panoramik ini benar-benar bikin sedan ini terasa lebih luas dibandingkan aslinya ya. Karena kan aslinya cukup compact, apalagi dengan headliner warna hitam, bikin mobilnya terasa lebih sempit. Tapi karena ada panoramic roof ini, bikin terasa di belakang sini lebih lega lagi gitu. Walaupun
di belakang sini udah ada 3 buah headrest. Sebenarnya naruh 3 orang di belakang sini tuh agak nggak manusiawi, karena di bagian tengah sini dia kan RWD ya. Jadi ini pun hampa tuh tinggi banget. Kalau kalian taruh orang dan kakinya expect-nya tuh bisa taruh di atas sini, itu tuh nggak mungkin, karena ini kayak posisinya di strap gitu kan, sangat tidak nyaman. Otomatis kaki harus di ke bagian footwell kanan dan kiri dan makan ruangan. Kalau kalian bawa 2 orang, otomatis ini bisa kalian turunkan untuk menjadi sebuah armrest yang juga dilapis kukulitan seperti ini, jadi terasa empuk dan enak gitu. Selain itu di sini pun ada 2 buah cup holder yang kalian bisa gunakan untuk taruh minuman kalian. Plus ada lagi tempat penyimpanan di sini yang dalamnya tuh ada kayak lapisan wool gitu ya, terasa cukup mewah, yang bisa kalian gunakan gitu. Nah, bicara soal penyimpanan, selain di sini, di bagian kursi depan juga belakangnya dua-duanya ada seat back pocket yang integrasinya cukup bagus, karena kalau nggak kepake tuh dia benar-benar flush banget gitu ya. Ini sangat baik. Kemudian di bagian pintunya tetap masih ada ruangan untuk kalian taruh botol yang cukup besar, masih bisa di situ, dan di belakangnya pun masih ada door pocket untuk kalian taruh beberapa hal lagi gitu. Ya cukup oke lah. Di belakang sini juga menjadi berbeda dengan C200 yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan oke, tetap ada ventilasi AC di bagian belakang sini, tapi kan dia polos, nggak ada kontrolnya, cuma bisa di bagian matiin dan nyalain doang gitu ya. Tapi sekarang dia mendapat climate control juga di bagian belakang sini. Jadi dia sebenarnya tuh bukan dual zone, dia tuh triple zone ya, depan 2 dan bagian belakang 1. Kalian bisa atur suhu kalian sendiri di bagian belakang sini, termasuk fan speednya. Ya cukup mewah lah untuk sedan yang sekecil ini gitu kan. Nah, bicara soal cargo space, memang untuk C-Class ini karena dia salah satu yang paling compact di lineup Mercy, dia nggak begitu gede ya. Tapi yang kita suka untuk sedan sekecil ini, dia udah dapat power tailgate, dan bukannya ada tombol di pengemudi. Kalau nggak, dari kunci sini bisa langsung ditahan, maka dia akan langsung terbuka secara otomatis. Secara ruangan, kalau kalian pengen masukin contohnya koper large 1,5 itu masih masuk, koper medium 3 kalau nyusunnya bener masih masuk. Karena dia tuh kayak ruangan mulutnya ini tuh nggak terlalu luas gitu ya, walaupun sebenarnya bagasinya cukup dalam ke bagian sana. Selain itu adanya ini, apa ini? Ini adalah spare tire atau ban serep yang masih model stylish kayak gini ya. Dan ini ya, well, kita agak bingung sih kenapa, karena kalau kita cek di bagian bawah sini, sebenarnya secara bawaan itu dia udah dapat tire repair kit yang menjadi satu dengan toolbox di sini yang ada dongkrak gitu-gitu. Ini ada dapat tire repair kit, jadi sebenarnya dia udah nggak butuh ban serep lagi, tapi ya dikasih nggak nolak juga sih. Dan di bawah sini pun ada tempat penyimpanan lagi yang cukup dalam kalau kalian pengen taruh barang-barang, misalnya sepatu atau apa, masih bisa. Nah, di bagian kanan kiri ini ada kayak cargo net gitu buat kalian nyelipin barang-barang yang di samping sini, plus ada juga hook buat kalian gantung belanjaan di bagian atas sini. Tapi kalau sebenarnya ruangannya masih kurang gede, kalian pengen masukin item yang cukup panjang, di sini ada latch, kalian tinggal tarik, maka jok baris keduanya bisa kalian turunkan secara 60-40 ya. Nah, kalau udah begini, maka kalian bisa akan langsung slide items yang cukup panjang langsung sampai row keduanya, dan ini pun rata lantainya, jadi kalian nggak ada interupsi apa-apa. Kita cukup suka lah, jadi gampang kalau pengen masukin item yang cukup panjang. Walaupun DNA AMG Line membuat mobil ini terasa fun dan paling pas buat harian, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif, karena itu inline 3.0 yang kami temukan di Mercedes C300 AMG Line. Seperti yang gue bilang, ini kan di sini ada tombol yang bisa naikin atau turunin rear curtain di belakang sana ya. Kalau kita pencet, nah itu dia akan naik secara otomatis, nambahin privacy dan bagus. Tapi biasanya kan mobil kalau misalnya rear curtain itu dalam keadaan naik, terus kalian masukin mundur, itu otomatis dia bakal nurunin rear curtain-nya gitu ya. Tapi mobil ini enggak. Jadi kalau kita masukin mundur, rear curtain-nya ya tetap naik. Kita harus pencet dulu di sini untuk turunin secara manual gitu. Kalian perhatikan baik-baik finishing kayu yang ada di bagian door trim itu ya. Nah, seperti itu, dia black wood dan finishingnya kayak agak satin finish gitu ya. Nah, sekarang kalian alihkan perhatian kalian ke finishing kayu yang ada di bagian konsol tengah sini. Iya, alurnya tuh sama, dia pakai black wood juga gitu. Tapi di bagian tengah sini dia tuh bener-bener matte finish. Matte-nya itu yang bener-bener doff banget gitu. Jadi antara finishing kayu yang di tengah dengan finishing kayu yang di door trim itu belang gitu. Jadi kalau kalian nyadar kayak, iya ya kok belangnya antara tengah sama door trim. Nah, kalian lihat ada animasi lampu multi beam LED dari C-Class yang udah cukup keren, tapi ada kayak nyala biru dulu sebelum ke putih gitu ya. Itu yang kalian temukan di Mercedes E-Class. Sedangkan di C-Class ini, walaupun lampunya keren, dia nggak ada nyala biru dulu sebelum putih. Jadi pas nyala tuh langsung putih gitu. Jadi antara animasi startup dengan realita itu ada sedikit kebohongan, atau mungkin kesalahan, atau mungkin kurang niat, kita juga nggak tahu.
Namun tenang, karena tampangnya yang kalem plus performa yang mengejutkan membuat mobil ini seolah menjadi serigala berbulu domba. Karena itu inilah 3 yang interesting yang kami temukan di Mercedes C300 AMG Line. Layaknya Mercedes kebanyakan, di kacanya itu ada Easter egg emboss gitu ya. Kemarin tuh kan ada yang tanda tangan Carl Benz gitu kan. Untuk C300 AMG Line ini, di kacanya itu kayak ada tulisan Mercedes gitu. Dan ini di fontnya tuh kayak nyambung gitu. Dan ini terasa lumayan klasik dan menjadi pemanis juga ya bagi para owner Mercedes. Kayak sebuah heritage aja gitu. Soalnya lucu deh ditaruh di sini. Ini di bagian command prompt-nya kan ada satu buah dial Dynamic Drive Select yang kalian bisa naik turunin gitu ya. Dan ini modenya, sebagaimana Mercedes itu kan bawaannya biasanya tuh ada individual gitu kan. Kemudian kalian bisa juga cycle ke eco, ada comfort, dan ada sport. Dan dia kalau sport dia kayak jadi di racetrack dan ada G-force meter gini ya. Tapi karena ini C300 AMG Line dapat satu mode tambahan lagi yang lebih racing, yaitu Sport Plus. Dan ini pun garis-garisnya menjadi apex line berwarna merah khas dengan racetrack seperti ini. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. C-Class ini punya titisan dari S-Class. Kenapa? Karena privasi duduk di belakangnya itu cukup jumawa. Dan Mercy itu tahu banget ya, rata-rata orang yang beli Mercy itu senengnya disupirin. Makanya di belakang sini, walaupun ini C-Class, dia tetap dapat ini ya, passenger blocker kayak gini gitu. Dan ini menurut gua sangat berguna banget untuk menambah privasi duduk di bagian belakangnya. Jadi lebih terisolasi dari dunia luar dan terasa lebih personal gitu. Ini sesuatu yang menurut gua cukup keren di kelasnya. Yaks. Oke. Nah, jadi begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Mercedes-Benz C300 AMG Line tahun 2020. Dan mobil ini menurut kita tuh merupakan sebuah C-Class yang cukup mengejutkan ya. Karena walaupun dia sesuai dengan perkataan kita merupakan Mercedes yang paling enak buat dipakai harian karena ukurannya kompak dan enak disetir sendiri, tapi secara performa itu kita lumayan shock karena 0 sampai 100-nya ada di 5,9 detik dengan tenaga mesin yang 258 horsepower. Jadi memang luar biasa, lebih dari cukup banget untuk kalian bawa sporty driving untuk kegiatan harian kalian gitu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Dennis dari Mercedes-Benz Indonesia yang udah minjemin kita C300 AMG Line ini untuk kita ulas di Lakna Sound Junkie. Kalian bisa tebus mobil ini dengan harga 1 miliar rupiah off the road Jakarta. Namun kalau menurut kalian itu masih terlalu tinggi, jangan khawatir karena C-Class juga ditawarkan dengan varian C200 dan C180 sebagai varian yang entry levelnya, dan C180 sendiri harganya mulai dari 700 jutaan off the road Jakarta. Jadi memang harganya tuh price range lumayan jauh ya, tergantung sesuai dengan budget dan keinginan kalian dari C-Class menurut kalian seperti apa. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Sound Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di lakna_j di sebelah sini, supaya kalian bisa selalu update dengan mobil-mobil yang kita review, berita otomotif, dan juga bisa partisipasi di 3 hal curious yang selalu kita adakan tiap kali kita review mobil gitu ya. Walaupun untuk si C300 ini, kita mohon maaf karena peminjaman pun cukup sebentar, jadi kita belum ada 3 hal curious di sini. Tapi next time mungkin di Cibo, karena kita juga sangat tertarik untuk review Cibo gitu ya, bakal kita masukkan 3 hal curiousnya gitu. Ya, sekian aja untuk si C300 AMG Line menurut kita sangat kompetitif ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.